Kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Cuma memang di luar dugaan, Danu menyampaikan dia mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Subang, kata Rohman, Jumat, 26 April 2024. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Danu hanya satu-satunya saksi yang melihat peristiwa tersebut, tak ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut. Selain itu banyak rangkaian peristiwa yang tidak runtut prosesnya seperti apa, ucap Rohman. Saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris membongkar gelagat terdakwa Yosef Hidayat saat Tuti dan Amel tewas. Gelagat Yosef itu bahkan sempat membuat Yoris curiga kalau ayahnya pelaku kasus Subang. Sebab setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, Yosef terlihat biasa saja. Hal itu diungkap Yoris saat menjadi saksi bagi Yosef di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 26 April 2024. Bahkan menurut Yoris, ayahnya itu tidak memperlihatkan raut wajah sedih saat pemakaman Tuti dan Amel. Pun saat keluarga menggelar tahlilan, Yosef juga tidak seperti seseorang yang kehilangan istri dan anaknya. Namun sikap Yosef itu langsung berubah 360 derajat saat berada di depan kamera wartawan. Diingatkan lagi, kasus Subang menewaskan Tuti dan Amel ini terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2024. Polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Yosef, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi. Pada pernyataannya di Pen Subang, Yoris mengaku sejak awal sudah mencurigai para tersangka. Kecurigaan Yoris itu saat melihat gerak-gerik dan tingkah laku para tersangka. Yoris mengungkap, sikap ayahnya atau terdakwa Yosef itu sangat berbanding terbalik. Sikap Yosef sehari-hari berbeda 360 derajat dengan saat diwawancara oleh wartawan. Yoris pun menegaskan kalau kesedihan yang diperlihatkan Yosef di kamera hanya akting saja. Yoris pun meminta kepada majelis hakim agar sang ayah dihukum seberat-beratnya. Inilah sosok oknum polisi yang disebut mengintimidasi saksi kunci pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, Danu mengaku diintimidasi oleh oknum polisi. Terkait pengakuan terbaru Danu itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, akan menindaklanjutinya. Danu akan kembali diperiksa untuk memastikan adanya dugaan intervensi tersebut. Minggu depan akan kita dalami pengakuan Danu yang disampaikan di persidangan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Surawan melalui pesan singkatnya, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Jika kesaksian Danu itu benar terjadi, Polda Jabar disebut tidak akan segan melakukan proses hukum kepada oknum yang terlibat tersebut. Makanya, nanti kita minta keterangan Danu. Kalau itu benar pasti akan kita proses hukum, pungkasnya. Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arighi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayat, Rohman Hidayat, menuding Danu sedang merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di persidangan di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Dalam persidangan yang berlangsung 7 jam, Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto meminta Danu menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Rabu, 18 Agustus 2021. Danu pun secara gamblang menjelaskan detail proses eksekusi terhadap korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu seperti yang disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Rohman mengatakan tak ada yang aneh dengan yang disampaikan Danu di persidangan. Menurut Rohman, dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dengan kebohongan dan rekayasa ceritanya seperti di dalam BAP. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan. Yang paling janggal dari keterangan Danu, kata Rohman, mengatakan Yosef membopong Amalia sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Kemarin, yang hadir sebagai saksi bukan cuma Danu, tapi juga Yoris. Yoris merupakan anak Yosef yang artinya juga anak Tuti, alias kakak Amalia. Namun untuk keterangan Yoris, Rohman tak banyak mempermasalahkan karena keterangannya hanya seputar keluarga, yayasan, dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Setelah menghadirkan Danu dan Yoris, agenda sidang berikutnya akan berlangsung awal Mei. Agendanya masih menghadirkan saksi, yaitu dari keluarga korban lainnya seperti kakak almarhumah Tuti Suhartini.